Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan daras kita dalam pelajaran At-Tasrif, bacaan kitab At-Tasriful Izzi. Ini adalah majelis kita yang ke-6 insyaallah. Setelah kita mempelajari tentang wazan secara umum, wazan fi'il, maka sekarang kita akan masuk ke tasrif al-lughawi, ya. Tasrif al-lughawi dan al-istilahi, tapi penjelasannya secara teori, ya. Ini akan menguatkan hafalan kita bagi yang sudah hafal wazan tasrif lughawi, ya, dengan membaca teori dan penjelasannya, ya. Walaupun sudah pernah belajar, tapi dengan pelajari lagi dalam bentuk kitab yang lain, ada beberapa faedah. Yang pertama, murajaah, ya. Bisa jadi di kitab sebelumnya sudah belajar seluruh bab tapi lupa. Nah, dengan belajar ganti kitab itu akan mengulang kembali yang lupa tadi, ya. Yang kedua, mengusir kebosanan, ya. Karena seorang kalau di satu kitab, ya, semua bab disebutkan di situ, semua model penjelasan digabung di situ, dia akan bosan, ya. Kitab itu terus, ya. Dengan ganti kitab ini akan hilang bosannya, ya. Kemudian tadarruj dalam belajar, ya. Pertama mungkin pakai bahasa Indonesia kitabnya, kemudian setelahnya bahasa Arab. Pertama cuma ngafal dengan penjelasan sedikit, kemudian setelahnya penjelasannya lebih luas disertai latihan-latihan, ya. Dan juga dengan ganti kitab ini akan menambah pemahaman kita dan pengetahuan kita terhadap sesuatu, ya. Karena sesuatu kalau cuma dilihat dari satu sisi, yang kelihatan ya sisi itu saja, ya. Ya, antum melihat rumah, ya, dari depan, ya, catnya kuning, ya. Ketika ditanya rumah si fulan catnya apa, kuning, ya. Padahal belum lihat samping kanan, samping kiri, belakang, ternyata catnya beda. Tapi kalau keliling lihatnya dari sini, dari sana, dia bisa tahu, oh ini catnya kuning, tapi sebelah sana merah, sebelah sini biru, ya, dan seterusnya. Ini permisalan bagi orang yang mempelajari sebuah bidang ilmu, tapi dari sisi tinjauan yang berbeda, dengan kitab-kitab yang berbeda, ya. Menambah pengetahuan dia secara pribadi dan juga menambah malakah dia, kemampuan dia untuk menjelaskan kepada orang lain, ya. Karena dikatakan oleh orang-orang, seorang itu tidak akan bisa menjelaskan suatu ilmu, ya, kepada orang lain sebelum dia itu mempelajari 3 kitab dalam ilmu tersebut, ya. Setelah mempelajari 3 kitab, insyaallah dia bisa menyampaikan dengan baik, ya. Juga faedah, ya, belajar ganti-ganti kitab pada ilmu yang sama, ya. Tamat kitab ini lanjut kitab yang lain, itu akan menambah luas, ya, wawasan seorang terhadap ilmu, ya. Karena faedah itu tidak kita dapatkan di satu kitab saja, tapi tersebar faedah itu di kitab ini, kitab itu. Kemudian faedahnya juga mungkin di kitab sebelumnya pemahaman kita masih sekian persen terhadap suatu masalah, ya. Setelah ganti kitab diulang, ya, jadi tambah paham. Di sana kurang jelas. Ketika ganti kitab, di kitab ini lebih jelas, ya. Ini faedah-faedah seorang belajar dengan kitab yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya.
Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, faslun fi amsilati tasrifi hadhil af'al. Fasal yang bahas tentang contoh tasrifan fiil-fiil tadi. Dimulai dari awal fiil dalam tasrif, yaitu fiil madhi. Amma al-madhi fahuwa al-fi'lu alladhi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu makna, ya, makna ini bisa pekerjaan atau kejadian, menunjukkan pada suatu makna yang ada di waktu yang telah lewat. Ukurannya adalah pembicaraan, dibicarakan kapan, ya. Kalau itu sudah lewat, ya, pas dibicarakan sudah lewat, berarti itulah madhi. Aqsamul fi'lil madhi. Macam-macam fi'il madhi. Dari sisi disebutkan pelakunya atau tidak. Fal mabniyu lil fa'il minhu. Yang pertama, fi'il mabni lil fa'il. Atau biasa disebut fi'il ma'lum. Memang fi'il itu dinisbatkan kepada fa'il yang nyambung dengannya. Kalau dhamir itu adalah fa'ilnya, misalnya dharabtu, ya. Atau isim zahir setelahnya yang dinisbatkan kepadanya fi'il ini fa'il, misalnya dharaba zaidun, ya. Itu namanya mabni lil fa'il. Beda dengan yang mabni lil maf'ul, yang dinisbatkan pada maf'ul, ya. Dhamir yang nyambung dengannya itu bukan fa'il tapi maf'ul. Contohnya dzuribtu, ya. Sama dhamirnya, cuma dia mabni lil maf'ul, ya. Karena tu di sini hakikatnya asalnya adalah maf'ul. Yang mabni lil fa'il atau fi'il ma'lum, maka na awwaluhu maftuhan, ya, adalah fi'il madhi yang awalnya itu di fathah, ya. Au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan, atau kalau awalnya itu sukun, maka lihat huruf yang pertama yang berharokat, ya. Kalau fathah berarti itu fi'il madhi, ya. Ini ciri fi'il mabni lil fa'il, ya. Awalnya itu di fathah, ya. Misaluhu, kemudian beliau menyebutkan tasrif lugawi secara lengkap. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Ya, ini contohnya. Semuanya antum lihat di fathah awalnya. Wa qis ala hadza al-fi'li, ya, dan samakan dengan fi'il tadi yang sudah ditasrif, ya, penyambungan dhamirnya itu samakan dengan itu fi'il-fi'il lain, di antaranya yang berwazan af'ala, ya. Ditasrif berarti af'ala, af'ala, af'alu. Af'alat, af'alata, af'alna. Af'alta, af'altuma, af'altum. Af'alti, af'altuma, af'altulna, af'altu, af'alna, ya. Demikian pula fa'ala, 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 fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, dan seterusnya. Ya, ini maksudnya disamakan dengan wazan tadi. Juga fa'ala, ya, nasarah misalnya. Ya, awana. Ini yang sulasi mazid satu huruf. Kemudian rubai mujarrad fa'lala, ya. Juga sama fa'lala, fa'lala, fa'lalu. Fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna. Juga rubai mazid satu huruf, tafa'lala, ya. Seperti tadahraja. Juga sulasi mazid dua huruf, ya. Tafa'ala, ya. Infa'ala,
ifta'ala. Ya. Juga rubai mazid 2 huruf, ya. If'an lala, ya. Juga sulasi mazid 3 huruf, istaf'ala, ya. Ya. If'alallah, ya. Juga if'au ala dan if'alla, semuanya sama, yaitu urutan penyambungan dhamir ketika tasrif lughawi sama dengan yang sudah disebutkan contohnya satu, yaitu nasara, nasara, nasaru, ya, seperti itu persis, ya. Dan insyaallah antum sudah mempelajari, ya. Tinggal di murojaah dan dilatih, ya. Cara melatihnya, ya, fi'il ini itu semuanya ditasrif seperti tadi, ya. Gampang latihannya, ya. Kemudian dibilang tadi ciri fi'il madhi adalah yang huruf awalnya, ciri fi'il madhi ma'lum adalah yang huruf awalnya berfathah, berharokat fathah, atau kalau harokatnya sukun maka huruf pertama yang berharokat adalah fathah, ya, harokat fathah. Lalu bagaimana tadi istaf'ala, if'anlala, if'alalla, if'au'ala, ya, dan if'alla. Bukankah awalnya kasrah? Ya, berarti bukan fi'il madhi karena awalnya kasrah, ya kan? Nah, ini yang beliau terangkan. Wala ta'tabir biharakatil alifati fil awail. Kamu jangan menganggap, ya, tidak usah dilihat harokat huruf-huruf alif yang ada di awal fi'il madhi. Ya, tadi alif yang dimaksud hamzah wasal. Itu jangan dijadikan ukuran, ya. Kenapa? Fa innaha zaidah. Alif ini zaidah, ya. Aslinya fi'il ini huruf pertamanya itu adalah yang sukun itu, ya. Misalnya istaghfara itu sin itu huruf pertama, tapi karena sukun enggak bisa diucapkan, maka ditambahlah hamzah wasal di awal. Hamzah wasal harokatnya biasanya kasroh, makanya dibaca kasroh, ya. Ini maksud beliau zaidah, cuma tambahan biar bisa memulai fi'il tersebut karena awalnya sukun, ya. Buktinya tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji, ya. Ketika dia diucapkan pertama kali ada, ya, hamzah wasal itu berharokat kasrah. Tapi ketika di tengah, yaitu sebelumnya ada kata lain disambungkan dengannya, dia hilang, ya. Misalnya istaghfara antum sambung dengan fa, ya. Kita bilang wastaghfara, ya. Ya, fastaghfara. Hilang hamzah wasalnya, ya. Nah, yang ada hamzah wasal di awal maka pakai kaidah kedua, ya, yaitu yang huruf pertama yang berharokat adalah harokat fathah, ya. Betul, ya. Istaghfara huruf pertama yang berharokat adalah huruf ta, harokatnya fathah, ya. If'an lala misalnya, ihran jama, huruf pertama yang berharokat adalah ra, dia fathah, ya. Adapun hamzah wasal tadi sudah dibilang dia tidak dianggap. Ini ciri fi'il ma'lum, ya. Huruf pertama berharokat atau huruf pertama yang ada harokatnya adalah huruf pertama berharokat fathah, atau kalau pertamanya sukun maka yang pertama berharokat adalah berharokat fathah, ya. Kemudian macam kedua kata beliau wal mabniyu lil maf'ul, fi'il yang dia dinisbatkan kepada maf'ul minhu, ya. Yaitu fi'il majhul, ya, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwal fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, ya. Yaitu fi'il yang tidak disebutkan
pelakunya siapa, tapi dihapus. Bisa jadi karena tidak diketahui, bisa jadi karena sengaja dihapus. Ya, cirinya adalah makana awwaluhu mazmuman, ya. Yaitu fi'il madhi yang awalnya di dhammah. Ya. Kita masih dalam fi'il madhi, ya, yang dibagi dua. Ka fu'ila, ya, dzuriba, nusira, wa fu'lila, duhrija, fulfila, ya. Wa uf'ila, ya, seperti uhsina, ya, ukrima. Wa fu'ila, seperti kurrima, ya, furriha. Wa fu'ila, seperti qutila, husiba. Wa tufu'ila, ya, seperti tukussira, ya, tukuddira, ya. Tufu'ila, seperti tuqutila, ya, tuhuwina, ya. Wa tufu'lila, seperti tuduhrija, ya, tufulfila. Ini kalau huruf awal ada harokat, ya. Bagaimana kalau huruf awal sukun, yaitu hamzah wasal, ya. Maka dilihat huruf pertama yang berharokat setelah sukun. Makanya beliau bilang di sini au ma kana awwalu mutaharrikin minhu mazmuman, ya. Atau kalau awalnya sukun maka lihat huruf pertama yang berharokat. Kalau dhammah berarti itu fi'il madhi majhul. Nahu uftu'ila, seperti uftuqira. Ustuf'ila seperti ustufira, ya. Intalaqa jadinya untuliqa, ya. Ini tadi ketika dia ma'lum, hamzah wasalnya di kasrah kan, ya. Istaghfara, ya, kasrah. Infa'ala kasrah. Ifa'au ala sama. Ifa'an lala begitu juga, ya. Lalu bagaimana kalau huruf ketiganya dhammah, ya, majhul, ya. Kata beliau wa hamzatul wasli tatba'u hadzal mazmuma fi dhamm, ya. Hamzah wasal yang tadinya di kasrah pada fi'il madhi ma'lum, kalau pada fi'il madhi majhul itu ngikut harokat huruf pertama yang ada harokatnya, yaitu dhammah, ya. Ikut dhammah, ya. Ya. Karena berat kalau ada dhammah setelahnya kemudian sebelumnya kasrah, ini berat. Dhammah dan kasrah itu sulit ketemu, ya. Wa ma qabla akhirih yakunu maksuran abada, ya. Adapun fi'il madhi majhul sebelum huruf terakhir itu selalu di kasroh, ya, selama-lamanya, ya. Makanya di kitab yang lain di nahwu ciri fi'il majhul adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, ya. Ini taqul nusira zaidun wastukhrija al-malu, syahidnya nusira ustukhrija, dua-duanya sebelum akhirnya kasrah. Pada nusira sad sebelum akhir kasrah. Pada ustukhrija ra, ya, sebelum akhir juga di kasrah. Ini pembagian fi'il mudhari fi'il madhi dari sisi ma'lum dan majhulnya. Kemudian setelahnya fi'il mudhari, ya, juga pembagiannya ada beberapa, ya. Di antaranya dari sisi ma'lum dan majhul, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasahbihi.